Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan asbabut tayamum, sebab-sebab kita diperbolehkan bertayamum. Sebabnya diperbolehkan bertayamum ada 3. Baru kita bertayamum kalau kita punya sebab yang 3 ini, salah satu dari yang 3 ini. Salah satu yang pertama faqdul ma'. Pertama tidak ada air. Saya sudah bahas di sebelumnya, tidak ada air itu ada 2. Tidak ada air secara hissi dan maknawi. Tidak ada air secara hissi, benar-benar nggak ada air. Tapi kalau tidak ada air secara maknawi, artinya ada air. Cuma dia nggak bisa pakai air itu. Itu namanya tidak ada air secara maknawi. Nah, itu sama juga membolehkan kita untuk bertayamum ketika tidak ada air secara hissi maupun maknawi. Kemudian wal marad, juga sakit. Sakit yang nggak boleh pakai air. Kata dokter kalau pakai air diamputasi. Kata dokter kalau pakai air nanti tambah parah. Nah, maka tidak apa-apa, nggak usah pakai air. Bertayamum. Boleh. Wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Dan airnya itu yang ketiga sebabnya ada air cuma dibutuhkan kepada hewan yang terhormat. Misalnya ada sapi. Sapinya ini lagi musim kemarau. Pengen minum sapinya. Kalau tidak dikasih, mati nanti sapinya. Atau sakit nanti dia. Maka butuh yang namanya sapi. Sapi itu termasuk hewan yang terhormat. Maka yang seperti itu kita boleh bertayamum. Nah, intinya kalau air itu dibutuhkan kepada sesuatu yang lain, yang penting, maka boleh kita juga bertayamum. Kalau memang cuma itu airnya. Nah, begitu. Awalan faqdul ma' al-ajzu an isti'malil ma' imma li faqdihi hissan aw li faqdihi syar'an. Nah, ini yang saya maksud tadi. Pertama, tidak ada air. Tidak ada air artinya dia tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air itu ada 2. Karena memang pertama memang nggak ada air sama sekali, atau yang kedua secara maknawi atau secara syara'. Nah, pertama, al-faqdul hissi. Pengertian faqdul hissi bi an la yajidal ma'a bil kulliyah ba'dal bahti anhu. Artinya tidak ada air sama sekali secara total setelah dia mencari. Gimana batasan mencari air itu ketika tayamum? Nanti ada pembahasannya. Nanti nggak seru nanti kalau kita bahas sekarang. Nanti ada di pembahasannya di sini juga. Kemudian yang kedua, al-faqdu syar'i, yaitu tidak ada air secara maknawi atau syar'i, sama maksudnya. Gimana gambarannya? Ka'an wajadal ma'a walakin yahtaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Seperti tadi, ada air cuma dibutuhkan kepada hewan yang terhormat. Apa itu hewan terhormat? Nanti ada juga. Salah satunya misalnya kayak biasa, hewan-hewan biasa, kecuali anjing dan babi. Nah, itu. Kemudian, yang kedua, aw wajadahu yuba'u bi aktsara min thamanil mithri, atau ada air tapi dijual dengan harga yang mahal, yang tidak normal. Nah, itu artinya tidak ada air secara maknawi, secara syar'i. Boleh dia kalau mau bertayamum. Yang ketiga, aw wajadahu wa kana bainahu wa bainal ma'i mani'un kasabu'in. Atau ada air tapi jarak dia dengan air itu butuh pengorbanan. Misalnya dia rumahnya pakai sumur misalnya. Sumurnya tuh di bawah di sana, jauh dari rumahnya. Nah, ternyata ada air memang di sumur itu. Ada air. Cuman di sana ada mani. Mani itu artinya penghalang. Apa penghalangnya? Ada binatang buas. Oh, dia takut nanti kalau dia turun ke bawah, nanti di sana ada ular. Di sana ada hewan-hewan yang seram-seram itu misalnya. Nah, yang seperti itu boleh juga dia bertayamum. Karena ada penghalang antara dia dan air, yaitu yang membahayakan dia. Kemudian yang keempat, aw wajadahu walakin khafal marad min isti'malihi. Yang keempat, ada air, tapi kalau dia pakai air nanti khawatir bertambah sakit dia nanti. Kata dokter nggak boleh. Maka itu disebut dengan
tidak ada air secara syar'i atau maknawi, yang sebenarnya ada air tapi tidak bisa dia gunakan karena sebab yang 4 tadi ini. Nah, itu artinya tidak ada air. Ketika tidak ada air secara maknawi atau secara hissi, maka bolehlah orang itu untuk bertayamum. Tsaniyan, penyebab kita diperbolehkan bertayamum yang kedua adalah al-maradu, yaitu sakit. Sakit yang bagaimana? Nanti ahkamut tayammumi halal marad thalathatun. Hukum bertayamum ketika kita sakit ada 3. Pertama, wajib kita bertayamum kalau sakit. Kapan? Idza kana yakhaful halaka min isti'malil ma'. Kalau dia khawatir kalau pakai air bisa membinasakan dirinya atau menyakiti dirinya, maka wajib dia pakai air. Nanti diamputasi dan lain sebagainya. Yang kedua, mubah. Boleh saja kita bertayamum ketika sakit. Kapan? Idza kana yakhafu mahdhurat tayammum wa huwa ziyadatul marad aw bud'us shifa aw hudutsu syai'in fahishin fi udwin dhahirin aw faqdu manfaati udwin. Boleh saja kalau dia khawatir mahzurat tayammum. Mahzurat tayammum artinya nanti sakitnya bertambah atau lama sehatnya. Lama dia sembuh kalau pakai air. Bisa sih pakai air, cuma nanti lama dia sembuh sakitnya kalau kena air sudah. Itu boleh saja dia bertayamum. Boleh, bukan wajib. Atau nanti dia terkena penyakit yang menghilangkan manfaat dari anggota badannya. Atau kena kulitnya nanti kan. Kemudian yang ketiga, haram. Ternyata bertayamum itu bisa haram juga. Kapan? Idza kana al-maradu khafifan la yadurruhu isti'malul ma'. Dia sakitnya sakit biasa. Tidak ada pengaruhnya sama pakai air atau tidak pakai air. Pusing-pusing dikit, waduh, tayamum dia. Ini kan nggak nyambung yang seperti itu. Itu haram dia bertayamum. Karena nggak ada hubungannya pakai air dan tidak pakai air. Sakitnya bukan tentang pakai air dan tidak pakai air, tapi kalau dia tayamum, nah itu haram tayamum, tidak sah tayamum. Mas'alatun. Sekarang ada pertanyaan, masalah. Idza kana fihi maradun walakin syakka hal yadurruhu al-ma' am la, fa hal yajuzu lahu tayammum? Ada masalah, ada pertanyaan. Kalau dia sakit, tapi dia ragu, apakah sakit saya ini boleh pakai air atau enggak? Ragu dia ini. Boleh enggak saya tayamum kalau kayak seperti itu? Saya ragu apakah sakit saya ini pakai air atau enggak? Boleh enggak sakit saya ini kena air? Ragu dia. Boleh enggak saya tayamum? Di sini begini. Inda Bani Hajarin yajuzu lahu tayammum wa inda Ramli la yajuzu lahu tayammum fala budda indahu min ikhbari tabibin thiqatin. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, boleh dia bertayamum dalam keadaan ragu apakah lukanya ini atau sakitnya ini boleh kena air atau enggak. Tapi kalau menurut Imam Ramli, enggak boleh dia tayamum kecuali harus ada informasi dari dokter mengatakan, oh, Anda sudah tidak boleh pakai air. Maka baru dia boleh. Selama belum ada kabar atau berita informasi dari dokter yang terpercaya, maka dia tidak boleh bertayamum. Itu menurut dua imam. Ada perbedaan pendapat. Kemudian yang ketiga, sebab kita boleh bertayamum yang ketiga, al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Al-hayawanul muhtaram huwa alladhi yahrumu qatluhu. Yang ketiga, penyebab kita bertayamum adalah karena air itu dibutuhkan kepada yang lain, makhluk Allah yang lain, makhluk Allah yang terhormat, yang dia juga punya hak untuk hidup dengan air itu, punya hak dengan air itu. Apa itu makhluk yang terhormat? Hewan yang terhormat adalah hewan yang tidak boleh kita bunuh. Mana dia? Al-hayawanu ghairul muhtaram huwallazi yajuzu qatluhu wa huwa sittatun. Hewan yang tidak terhormat. Jadi hewan yang terhormat itu ya hewan yang biasa. Semua hewan itu. Kecuali 6 hewan ini. 6 hewan ini adalah hewan yang tidak terhormat. Bukan hewan sebenarnya. Makhluk yang tidak terhormat. Pertama siapa? Tarikus sholah. Idza tarakaha juhudan au kasalan. Pertama adalah orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat dengan mengingkari sholat. Apalagi sampai mengingkari sholat. Tidak percaya kewajiban sholat. Atau dia karena malas sholat. Nah, orang yang meninggalkan sholat seperti itu, kalau dia kehausan butuh air, kita juga butuh untuk bertayamum,
Nah, kita boleh nggak kasih dia. Nggak usah dikasih. Karena dia tarikus sholah. Orang yang meninggalkan sholat. Nah, begitu rendahnya orang yang meninggalkan sholat itu. Nah, makanya jangan coba-coba meninggalkan sholat. Rendah orang meninggalkan sholat. Nauzubillah. Kemudian kita semua tergolong orang-orang yang melakukan sholat, menjaga sholat kita. Yang kedua, az-zanil muhsan alladzi wati'a fi nikahin sahihin thumma zana. Yang kedua adalah pezina yang sudah menikah, kemudian dia berzina. Itu juga adalah makhluk yang tidak terhormat. Kalau dia membutuhkan, maka tidak usah dikasih. Makanya kan balasannya di dalam hukum Islam, orang yang seperti ini dirajam sampai mati. Kemudian yang ketiga, al-kafirul harbi alladzi la dhimmata wala ahda wala amana lahu ma'al muslimin. Yaitu kafir harbi. Kafir harbi itu artinya kafir yang memerangi kita. Itu juga enggak terhormat orang seperti itu. Tidak ada tanggungan, tidak ada perjanjian, tidak ada keamanan baginya bersama orang muslim. Yang keempat, al-murtad, na'udzubillah. Murtad. Itu juga makhluk yang tidak terhormat. Jangan dikasih kalau misalnya dia butuh air. Wa huwa alladzi qata'al islam bi niyatin aw qaulin aw fi'lin. Yaitu orang yang memutus Islam dengan niat atau perkataan atau perbuatan. Jadi orang yang murtad itu disebutkan di dalam kitab yang lain seperti misalnya kitab Sulamut Taufik. Nah, di situ disebutkan orang keluar Islam itu ternyata bukan hanya karena perkataan. Tapi bisa orang itu keluar Islam karena niatnya, karena perkataannya, perkataan-perkataan yang merendahkan atau perbuatan yang merendahkan, misalnya kayak menginjak Al-Quran atau menghinakan Al-Quran, tidak menghormati syiar-syiar Islam, itu bisa keluar dia dari Islam, dianggap keluar dari Islam. Itu banyak sekali nanti yang membuat orang itu murtad. Terkadang kita juga tidak menyadari. Nah, itu perlu untuk kita ketahui. Nanti itu dibaca di kitab yang lain. Ada di kitab Sulamut Taufik. Kemudian yang kelima. Yang kelima, al-kalbul akur. Anjing gila, anjing galak. Anjing yang menyakiti. Wa huwa alladzi fihi idza. Anjing yang menyakiti. Anjing liar. Nah, itu tidak terhormat dia. Kemudian yang ke-6, al-khinzir, babi, li'annahu aswa'u halan minal kalbi, karena itu lebih buruk lagi keadaannya daripada anjing. Nah, itu diantara, jadi kesimpulannya kita boleh bertayamum itu dengan 3 sebab. Pertama, karena memang tidak ada air, baik secara hissi maupun maknawi. Kedua, karena sakit. Ketiga, karena airnya dibutuhkan kepada makhluk Allah yang lain yang juga membutuhkan itu. Nah, itu sebab kita boleh bertayamum. Nah, begitu. Kemudian nanti kita akan membahas sampai jarak mana kita mencari air untuk tayamum itu. Nah, artinya nggak ada air misalnya di sini. Nah, kita harus cari dulu. Bukan berarti langsung tayamum, tapi dicari dulu. Nah, kira-kira batas kita menyari itu berapa meter, berapa kilo batas kita menyari air itu, baru kita diperbolehkan tayamum. Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Di marahilul bahti 'anil ma' arba'atun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.